Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari kelas 2 SMA reguler. Di sini saya akan mempresentasikan mapel sosiologi kearifan lokal. Mitos air terjun di Jawa Tengah. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Alasan saya mengambil judul ini karena desa Jawa Tengah adalah asal saya dan salah satu air terjun atau dipanggil juga disebut Bak Bima. Terkenal di sana adalah air terjun Bak Bima. Di makalah ini saya akan mengungkapkan beberapa mitos yang sudah tersebar luas pada masyarakat setempat tersebut. Banyak mitos-mitos yang terdengar sehingga saya ingin memberitahu mitos apa saja yang terdapat pada air terjun Bak Bima sehingga dapat menarik banyak pengunjung dan terkadang juga di situ dijadikan tempat untuk bersantai dan melihat pemandangan yang begitu indah. Dan alasan saya mengambil judul ini juga ingin lebih mengenalkan salah satu tempat wisata yang lumayan banyak pengunjungnya di desa saya. Dan bagi Anda pengunjung yang sudah berada di air terjun Bak Bima, maka langsung saja Anda mencari jalur menuju Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Desa Jawa Tengah. Jalan atau rute air terjun Bak Bima yang biasa dilewati sudah cukup baik. Banyak saja ketika sudah tiba di lokasi air terjun Bak Bima, Anda masih harus berjalan sejauh kurang lebih 10 meter untuk bisa tiba di lokasi air terjun Bak Bima. Anda yang berasal dari luar pulau, Anda bisa mengikuti Google Map atau menanyakan ke warga setempat, dan bila kamu sudah sampai ke tempat, maka disitulah kamu akan melihat pemandangan yang begitu indah dan kamu bisa bersantai-santai dan menikmati indahnya air terjun Bak Bima. Lanjut ke bab 2, pembahasan kearifan lokal. Menurut asal kata kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan wisdom dan lokal. Dalam kurung lokal banyak pandangan tentang kearifan lokal. Akan tetapi pada dasarnya kearifan lokal mengaku kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Indonesia memiliki ragaman dari sisi etnis, suka, adat istiadat dan lainnya, sehingga mempunyai karakteristik yang khas dan unik. Dari setiap aspeknya, hal ini merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian berbudaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengelola kebudayaan yang berada dari luar atau bangsa lain menjadi watak di kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, kesandaran akan kearifan lokal mulai tumbuh subur. Lanjut, mitos apa saja yang ada di tempat tersebut. Mitos yang ada di tempat
air terjun Bak Bimang, yaitu mitos yang sering nampak di mata warga setempat, yaitu makhluk yang begitu mengerikan, ular yang berwujud kepala manusia, badan ular yang begitu besar dan panjang. Makhluk itu ketika menampakkan dirinya ketika hari Kamis malam Jumat, dan makhluk itu ketika keluar dari tempatnya cuma menampakkan di sekitar air terjun Bak Bimang. Dan alhamdulillah mulai dari baru viral, makhluk itu tidak ada korban sama sekali sampai sekarang. Faktor fakta. Berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi, di mana mitos sebenarnya tidak akan kuat apabila tidak adanya faktor pendukung atau fakta terlebih dahulu yang membuktikan hal tersebut dalam faktor fakta. Dan air terjun Bak Bimang ini tidak pernah memakan korban karena air terjun ini tidak terlalu terkenal sehingga jarang pengunjung datang. Faktor sejarah. Air terjun Bak Bimang unik di Madura ini ternyata mempunyai sejarah panjang yang menjadi legend bagi masyarakat sekitar. Cerita tersebut mengalir dari segi kata Bak Bimah yang menjadi nama air terjun Bak Bimah berasal dari zaman dulu yang tidak tahu sejarahnya lagi, sedangkan asal mula terbentuknya air terjun adalah cerita legend di bawah ini. Pada masa dahulu ada seorang wanita yang mencuci baju dan anaknya pada waktu siang hari. Lama-kelamaan suasana semakin malam dan ibu tersebut mandi, dan ibu itu sambil berenang-renang, dan lama-kelamaan ibu tersebut tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan diri. Dan anaknya tersebut langsung teriak ibunya, dan warga sekitarnya mendengar teriakan seorang anak kecil di warga tersebut langsung menghampiri seorang anak itu. Dan ketika warga sampai ke tempat, warga langsung menyelamatkan seorang ibu yang tenggelam, dan seorang ibu lupa ingatan dan tidak sadar diri. Dan ibu tersebut alhamdulillah bisa beraktivitas kembali dan kondisi anaknya baik-baik saja. Dan warga langsung membawanya ke rumah sakit Jalan Raya Robatal. Lanjut B. Ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat seperti religi, budaya, dan menganggapkan istiadat masyarakat berdapatkan terhadap lingkungan tempat tingginya dengan mengembangkan suatu kearifan dalam wujud pengetahuan atau ide, nilai budaya serta peralatan yang dipadukan dengan nilai dan norma adat dalam aktivitas mengelola lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lanjut B. Ciri-ciri kearifan lokal. Mampu bertahan di tengah gemburan budaya luar yang semakin masif. Memiliki kemampuan menjadikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Kita lanjut bab 3. Kesimpulan. Jadi setiap daerah kita akan terdapat berbagai macam bentuk kearifan lokal. Mulai dari tradisi, mitos, dan yang lainnya, kita sebagai masyarakat tinggi di daerah tersebut harus belajar menghargai, menerima setiap kearifan lokal yang ada. B. Saran. Dengan penelitian ini masih banyak kekurangan. Harapan kami adalah perlu diadakan penelitian dan wawancara dengan narasumber yang sangat mengenal tempat tersebut. Cukup di sini untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.